Jujur deh, tentu di antara kamu ada yang waktu sekolah atau mungkin kuliah itu pernah dalam tanda kutip berkolaborasi saat mengerjakan ulangan atau ujian. Ayo, ngaku deh. Saya juga pernah kok. Dan saya punya alasan sebagai pembenaran mengapa saya melakukan kolaborasi itu. Dengan saya Dimas P. Muaram, yuk kita bahas nih Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu untuk bright people dimanapun berada. Masih dengan saya dari Adelaide City, South Australia, menemani saya studi S2 di University of Adelaide. Kolaborasi dalam permufakatan jahat itu kan disebut sebagai kolusi ya. Tapi enggak. Ini masih positif karena saling menguntungkan atau ada hubungan simbiosis, mutualisme. Jadi gini, dulu pas saya sekolah, pas SMP, SMA gitulah ya, ketika saya sudah jadi tunanetra pastinya, karena saya kan menjadi tunanetra itu sejak kelas 6 SD. Jadi bisa dikatakan baru mengalami experience belajar sebagai seorang student with visual impairment itu adalah ketika SMP, lalu SMA, kuliah dan selanjutnya. Nah, biasanya kalau kita sekolah di SMP atau SMA itu kan model ya saya sekolah di sekolah negeri ya. Sekolah yang biasa-biasa saja di daerah Jakarta. Itu kan model kursinya itu kan adalah model yang berderet 4 banjar gitu ya biasanya ya. 4 banjar lalu 2 meja, 2 kursi gitu kan. Jadi kan duduknya pasti ada temannya gitu sebelahnya. Nah, saya tuh dulu sering sama teman itu dalam tanda kutip berkolaborasi dalam mengerjakan tugas atau ujian gitu ya. Bisa jadi, dan saya gak pernah keberatan untuk misalnya ditanyain soal apa, jawabannya apa, kira-kira saya gak pernah keberatan. Karena ya pada saat yang sama juga saya membutuhkan bantuan juga dari teman-teman lain. Misalnya untuk membacakan soal ya kan. Jadi kalau cuma 1-2 soal fine lah, atau juga jawaban saya juga belum tentu benar juga gitu. Jadi saya nggak pernah merasa keberatan untuk itu. Atau kadang-kadang malah ketika mengerjakan kadang-kadang diskusi. Kadang-kadang diskusi itu dengan yang bacain, tapi it's fine lah, nggak masalah. Toh juga sama-sama belajar juga gitu. Nah, juga dulu itu kan kalau misalnya selama sekolah itu kan ada LKS ya, masih ada LKS kan sekarang itu, lembar kerja siswa. Jadi selain ada buku paket yang isinya itu materi-materi gitu ya, meskipun di buku paket itu juga kadang ada soal latihannya juga tapi jarang dipakai. Tapi ada LKS yang kita suruh beli. Kalau buku paket kan biasanya bisa pinjam dari perpustakaan atau biasanya sudah dari pemerintah ya, dipinjamkan nanti akhir tahun dikembalikan. Tapi ada juga LKS yang harus bayar nih, yang buku-buku tipis itu isinya soal-soal, kumpulan soal-soal, dan biasanya di tiap sebelum soal itu udah ada materinya gitu. Dan biasanya soalnya itu semua jawabannya sudah ada di materi itu. Dan itu saya biasanya itu sebelum ya jauh-jauh hari lah ya, sebelum disuruh mengerjakan LKS, biasanya saya itu sudah mengerjakan LKS. Karena kan sebelum sekolah itu ada namanya yayasan di daerah Jakarta, Yayasan Mitra Netra. Di sana ada untuk tutorial belajar. Jadi ada tutor-tutor yang memang disediakan untuk membantu tunanetra mengerjakan soal-soal atau mendampingi belajar lah gitu ya. Nah, saya biasanya pas masih masa-masa liburan atau jauh-jauh hari saya sudah mengerjakan soal-soal LKS itu. Karena sebenarnya tidak sulit ya, karena tinggal membaca materinya sebentar lalu dihafal, dan biasanya jawabannya sudah dari situ semua. Dan kadang-kadang juga ketika misalnya kita lupa ya minta tolong aja sama tutor buat dicarikan jawabannya di materi. Dan itu biasanya yang sering ketika ada teman yang minta pinjem, ya saya kasih aja toh. Ibaratnya saya juga dapat jawabannya dari materi, dan timbang dia repot-repot harus nyari di materi lagi, udah tinggal salin aja jawabannya gitu. Dan buat saya itu adalah sebuah
simbiosis mutualisme ya, kolaborasi ya tadi dalam mengerjakan tugas. Karena ya saya juga butuh bantuan mereka juga, dan saya juga senang banget kalau misalnya bisa bantu teman-teman itu. Toh ini bukan sesuatu yang sangat substantif ya, karena ya ibaratnya hanya mempersingkat waktu mereka lah, toh mereka juga jawaban tinggal ngeliat di materi. Beda sama yang betul-betul membutuhkan kemampuan berpikir, kemampuan analisis. Nah kalau itu kan nggak bisa gitu ya, saya juga nggak bisa bantu juga. Tetapi untuk hal-hal yang ya tinggal sama-sama nyalin ya, saya udah nyalin duluan ya, dia biar nyalin duluan saya dari LKS saya sih nggak masalah gitu. Jadi itulah kolaborasi dilakukan, dan memang saya dan juga banyak teman-teman yang lain, kita harus kadang-kadang juga sadar diri juga bahwa kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, dan kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan kalau misalnya kita bisa bermanfaat atau kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda pada yang lain, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Jadi gak selamanya kita tuh kayak semacam jadi pihak yang hanya bisa dibantu, tapi kalau kita bisa bantu dalam aspek-aspek lain, ya itu sangat buat kita bisa lebih pede lah. Apalagi kayak buat saya gitu yang bukan dari keluarga berada juga, kita gak bisa lah dengan traktir teman gitu, misalnya traktir makan, kantin misalnya, atau ajakin jalan-jalan atau apa, kita gak bisa itu. Yang kita bisa lakukan ya cuman punya otak doang itu modalnya. Punya otak sama kerja keras, jadi ya bisanya itu aja. Tapi biasanya teman-teman itu juga bukan malah membuat mereka jadi ketergantungan, enggak. Mereka juga biasanya yang jadi rekan-rekan saya itu juga pinter-pinter juga, dan malah kadang tuh mengerjakan tugasnya itu enggak hanya sekedar nyalin, tapi juga kalau LKS emang nyalin aja nggak masalah lah, toh juga tadi kan sama-sama tinggal ngopi dari materi. Tapi kalau untuk yang ujian atau mengerjakan yang lain, kadang-kadang juga jadi diskusi juga gitu. Dan ya asik-asik aja sih sekolah ya. Yang penting kita tuh seneng. Sekolah kan itu gitu ya, seneng, bahagia, bisa lulus semuanya gitu ya. Toh nanti juga pada akhirnya yang menentukan, lebih banyak menentukan karir kita ke depan adalah ketika kuliah gitu ya. Makanya sekolah itu jangan dibikin susah lah. Yang penting siswa itu senang, minimal mendapatkan kemampuan dasarnya, bisa bersosialisasi, punya teman, bisa tahu adab, gimana hormat sama orang lebih tua, bisa ya mendapatkan pengalaman yang banyak selama sekolah. Toh pada akhirnya yang menentukan karir seseorang adalah kuliah. Makanya baru serius lah atau curahkan fokus setinggi mungkin ketika masuk ke seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri ya. Dan itulah yang akan banyak membuka peluang ke depannya, akan menentukan. Kalau sekolah sih itu sih ya enggak lah ya. Mau sekolah sebagus apapun, super gengsi apapun, tapi kuliahnya failed ya no way lah. Gitu. Dan itu pengalaman saya berkolaborasi dalam kelas. Dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerja sama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan kalau kamu saat ini mendengarkan melalui Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat ada konten terbaru dari podcast Perantau Ilmu. Dan kamu juga bisa follow saya di Instagram @dimastereducation, dan juga bisa email ke saya ke me@dimasmuharam.com. Oke, that's it. Dimas signing out. Thank you and see ya.